Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke pembelajaran yang kedua untuk mata pelajaran akidah akhlak. Jangan lupa, mari kita awali setiap pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini melanjutkan ke pembelajaran akidah akhlak. Kita akan sama-sama mempelajari lanjutan daripada kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah istighfar. Pada pertemuan yang lalu, kalian masih ingat dan masih hafal mungkin ya? Apa artinya kalimat thayyibah? Apa artinya istighfar? Bagaimana bunyi daripada lafaz istighfar? Anak-anak sekalian, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik yang terpuji ketika kita ucapkan. Salah satunya adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat yang kita ucapkan sebagai bentuk permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, membaca istighfar berbagai bentuk sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Nah, di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya dilakukan setelah bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Nah, hal ini termasuk memaafkan kesalahan orang lain yang sebagian dari kita mungkin menunggu hingga nanti datang hari raya Idul Fitri. Hal ini sungguh tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah ketika kita membaca istighfar, sebagai bentuk penyesalan kita melakukan dosa dan salah, itu membaca istighfar itu jangan dinanti-nanti. Jangan nunggu kita nanti aja pas waktu sholat, nanti saja pas hari raya Idul Fitri. Tidak. Artinya harus disegerakan. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bersegeralah kita memohon ampunan kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa, segera beristighfar. Jangan dulu nanti tiba waktu sholat, nanti tiba waktu Idul Fitri, nanti tiba waktu ini, waktu itu. Jangan, harus segera. Ya, harus segera. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, di samping kesalahan dan dosa itu membuat Allah murka, ya, juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang, ya. Ajal itu batas umur atau waktu kematian kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, batas umur.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم, apabila ajalnya tiba, apabila ajal mereka telah tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Ya. Jadi ketika umat sudah tiba ajal atau batas waktunya, maka kita tidak bisa meminta, ya Allah nanti saja, ditunda dulu ajal saya, nanti saja. Atau ya Allah percepatlah ajal saya. Nah, kita tidak bisa meminta seperti itu ya. Tidak bisa meminta ditunda atau dipercepat sesaat pun. Kalau Allah sudah menentukan ajal kita, batas waktu kita, ya dengan ketentuan Allah seperti itulah batas waktu kita akan terjadi. Kemudian anak sekalian, tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan hal demikian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa kita. Insya Allah. Mudah kan ya? Mudah. Kenapa mudah? Karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun, ya anak sekalian. Jadi kesimpulannya, apabila kita bersalah kepada Allah, memperbanyak beristighfar dan berjanji kita tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kita akan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun ketika kita punya salah, punya dosa kepada manusia, ya, selain kita memperbanyak baca istighfar, kita harus meminta maaf juga kepada orang yang bersangkutan. Ya, setelah kita bertemu, meminta maaf, kemudian dimaafkan, baru kita memperbanyak istighfar. Ya, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala teramat besar. Anak-anakku sekalian, yakinkan dalam diri kita bahwa rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu sangat luas, sangat besar. Betapapun besarnya dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan seisi langit dan bumi pun, namun jika dia insaf, dia bertobat dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapuskan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54.
Kesimpulannya, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala amat sangat besar, amat sangat luas. Ketika kita menjolimi diri sendiri, melampaui batas terhadap diri sendiri, kemudian kita bertobat kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Kemudian anak sekalian, hikmah istighfar. Apa saja hikmah istighfar? Hikmah dibacanya atau hikmah pembiasaan kita membaca kalimat istighfar dalam setiap saat yang kita lakukan. Yang pertama adalah hati ini menjadi tenang. Hati ini menjadi tenang. Istighfar ini kan salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketenangan tidak ada ketenangan melainkan salah satunya ya diantaranya adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, sesungguhnya dengan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Itu hikmah yang istighfar yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Kemudian hikmah yang keempatnya adalah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Ya. Ini 4 poin hikmah kita senantiasa beristighfar. Oleh karena itu, mari kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada sebanyak yang kita mampu, agar lebih berkah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meniru sikap Rasulullah yang setiap bangun tidur beristighfar 70 kali, bahkan di dalam hadis lain 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum. Apa artinya maksum? Maksum itu artinya manusia yang terjaga, terpelihara dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan salah. Ya, Rasulullah itu manusia yang maksum, yang terjaga dari perbuatan maksiat, perbuatan salah, dan perbuatan dosa, dan orang yang sudah dijamin masuk surga. Namun begitu hebatnya istighfar beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mencontoh perilaku atau sikap Rasulullah, memperbanyak beristighfar. Rasulullah beristighfar 70 kali dalam sehari, bahkan di riwayat yang lain menyatakan 100 kali dalam sehari, ya. Nah, di sini anak-anak sekalian ada gambar, di sini ada perilaku-perilaku yang kurang baik, ya. Di sini ada yang berkelahi, kemudian berkelahi, kemudian ini berbuat sesuatu. Namun mereka bertemu, ya, mereka saling memaafkan, dan setelah mereka saling memaafkan, mereka beristighfar, memperbanyak baca istighfar, bermunajat, berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada gambar ini, nah ini di atas adalah gambaran secara umum bagaimana kita harus selalu menjadi orang yang rendah hati dan pemaaf, sehingga kita akan selalu mudah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, kalian pun harus selalu menjadi orang yang rendah hati dan pemaaf, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu beristighfar, supaya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita membaca istighfar minimal setiap sebelum dan sesudah belajar, di dalam dan di luar kelas bersama-sama sebanyak 3 kali. Baik anak sekalian, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Mudah-mudahan dengan kita membaca istighfar bersama-sama, Allah senantiasa melindungi, merahmati, memberikan kesehatan kepada kita. Demikian anak-anak yang soleh dan solehah materi pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.